baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dan dengan memilih domisili hukum di kantor Tim Advokasi Litigasi Keadilan dan HAM atau TOKHAM dengan alamat dianggap dibacakan. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor SKK.021 garing angka Romawi 7 garing 2026 garing TOKHAM tanggal 1 Juli 2026 dalam hal ini mewakili dan atau bertindak untuk dan atas nama KRMT Roy Suryo Noto Diprojo dengan alamat dianggap dibacakan, dan untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon akan mengajukan permohonan pra-peradilan terhadap Kapolda Metro Jaya CQ, Direskrimum Polda Metro Jaya CQ, Kasubdit Kamnek CQ, tim penyidik Fight, laporan polisi nomor LP garing B garing 2831 garing 4 Romawi garing 2025 garing SPKT garing Polda Metro Jaya tanggal 30 April 2025, pelapor Insinyur Haji Joko Widodo. Junto LP nomor LP garing B garing 978 garing 4 garing 2025 garing SPKT garing Polres Metro Jakarta Pusat garing Polda Metro Jaya tanggal 23 April 2025, pelapor Andi Kurniawan. Junto LP nomor LP garing B garing 1387 garing 4 Romawi garing 2025 garing SPKT garing Polres Metro Jakarta Selatan garing Polda Metro Jaya tanggal 26 April 2025, pelapor Lecumanan. Junto LP nomor LP garing B garing 976 garing angka Romawi 5 garing 2025 garing SPKT titik Satreskrim garing Restro Bekasi Kota garing Polda Metro Jaya tanggal 5 Mei 2025, pelapor Maret Samuel Sweken. Junto surat perintah penyidikan nomor SP titik sidik garing S 1 garing titik 1 garing 3147 garing 7 Romawi garing 2025 di Treskrimum garing Polda Metro Jaya tanggal 14 Juli 2025. Junto surat penetapan tersangka nomor S titik tab garing S4 garing 1899 garing 11 Romawi garing 2025 di Treskrimum garing Polda Metro Jaya tanggal 7 November 2025 dengan alamat kantor Polda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman 55 Jakarta 12190 selaku termohon. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, CQ Aspidum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, CQ Kajari Jakarta Selatan, CQ Tim Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana Fight, laporan polisi dianggap dibacakan karena sama yang mulia. Selaku turut termohon, dasar permohonan bahwa dasar dari permohonan pra peradilan aku yang diajukan oleh pemohon adalah sebagai berikut. Angka 1, pasal 1 angka 14 KUHP lama. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Angka 2, pasal 90 KUHP baru. 1. Penetapan tersangka dilakukan penyidik terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 alat bukti. Kedua, penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam surat penetapan tersangka yang ditandatangani oleh penyidik dan diberitahukan kepada tersangka paling lama 1 hari terhitung sejak surat penetapan tersangka dikeluarkan. Ketiga, surat penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memuat A. Identitas tersangka, B. Uraian singkat perkara, dan C. Hak tersangka. Keempat, dalam hal tertangkap tangan, penyidik segera menerbitkan surat penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3. Kelima, dalam hal tersangka merupakan warga negara asing, surat penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 diberitahukan kepada perwakilan negaranya. Angka 3, pasal 91 KUHP baru. Dalam melakukan penetapan tersangka, penyidik dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah. Angka 4, pasal 77 KUHP lama.
pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. B. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Angka 5, pasal 79 KUHP yang lama. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau keluarganya atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Angka 6, pasal 158 huruf A KUHP baru. Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini mengenai a. Sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa. Angka 7, pasal 184 ayat 1 KUHP lama. 1. Keterangan saksi. 2. Keterangan ahli. 3. Surat. 4. Petunjuk. 5. Keterangan terdakwa. Angka 8, pasal 278 KUHP baru. 1. Dipidana karena penyesatan proses peradilan dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5 setiap orang yang a. memalsukan, membuat atau mengajukan bukti palsu untuk dipergunakan dalam proses peradilan. B. Mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di bidang pengadilan. Di sidang pengadilan, mohon maaf. C. Mengubah, merusak, menyembunyikan, menghilangkan atau menghancurkan alat bukti. D. Mengubah, merusak, menyembunyikan, menghilangkan atau menghancurkan barang, alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan tindak pidana atau menjadi objek tindak pidana atau hasil yang dapat menjadi bukti fisik dilakukannya tindak pidana atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan pejabat yang berwenang setelah tindak pidana terjadi. Atau E. Menampilkan diri seolah-olah sebagai pelaku tindak pidana sehingga yang bersangkutan menjalani proses peradilan pidana. Kedua, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan a. Dalam proses peradilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 6. Dan B. Oleh aparat penegak hukum atau petugas pengadilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 6. Ketiga, apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengakibatkan seseorang a. yang seharusnya bersalah dinyatakan tidak bersalah, b. yang seharusnya tidak bersalah dinyatakan bersalah, atau c. dikenakan pasal yang lebih ringan atau lebih berat dari yang seharusnya, pidananya dapat ditambah sepertiga dari pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Angka 9, asas res stricta, larangan analogi, Fait pasal 1 ayat 2 KUHP baru. Asas yang melarang penegak hukum menafsirkan aturan pidana secara analogi atau mencocok-cocokkan peristiwa yang mirip demi bisa mempidanakan seseorang, dan pasal yang dikenakan wajib memenuhi seluruh unsur pidana secara mutlak, bukan hasil pemeriksaan tafsir. Angka 10, asas lex serta atau asas kepastian hukum. Asas yang menuntut perumusan delik hukum harus jelas, tegas, dan tidak bermakna ganda sehingga tujuannya agar penegak hukum tidak menyalahgunakan wewenang dengan menyeludupkan pasal karet ke dalam peristiwa yang tidak relevan. Asas kepastian hukum. Hukum harus jelas, logis, dan dapat diprediksi. Pengenaan pasal yang melompat dari uraian peristiwa mencederai kepastian hak bagi terlapor. 12. Asas kebenaran material. Hukum acara pidana dibentuk untuk mendukung pencarian kebenaran yang sebenar-benarnya atau mencari kebenaran material, bukan sekedar kecocokan formal di atas kertas laporan kepolisian. 13. Asas lex favoreo, Fait pasal 3 ayat 1 KUHP yang baru. Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana. 14.
Putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 21 garing PUU angka 12 Romawi garing 2014 tanggal 28 April 2015, yakni sebagaimana berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 1.1. Frasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3. Sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 1.2. Frasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 1.3. Pasal 77 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan. Pasal 77 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Izin yang mulia akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Izin mulia, yang mulia kami lanjutkan. Halaman 5, poin 15. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Poin 16, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Jungto, asas equality before the law. Poin 17, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Poin 18, legal standing pemohon. Bahwa legal standing dari pemohon, permohonan pra-peradilan adalah seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, fight, pasal 1 angka 14 Jungto, pasal 79 KUHP lama, dan saat ini pemohon telah ditetapkan berstatus tersangka terhitung sejak 7 November 2025 berdasarkan fight, bukti P1, surat ketetapan nomor estap garing S garis sambung 4 garing 1899 garing 11 Romawi garing 2025 garing Ditreskrimum garing Polda Metro Jaya tentang penetapan tersangka tanggal 7 November 2025. Bahwa sehingga dengan demikian legal standing pemohon adalah telah memenuhi persyaratan sebagai pemohon permohonan pra-peradilan. Bahwa dengan demikian pemohon telah memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pra-peradilan akuo karena telah berstatus tersangka. 19. Kompetensi relatif pengadilan negeri. Bahwa permohonan pra-peradilan ini diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah berdasarkan pasal 158 huruf A KUHP baru. Bahwa saat ini terhadap diri pemohon telah dilakukan penyidikan dan penetapan sebagai tersangka oleh termohon. Dan kesemuanya dilakukan di lokasi kantor termohon, yakni di Polda Metro Jaya, Direktorat Reserse Kriminal Umum, Subdit Unit Keamanan Negara, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 55, Jakarta Selatan. Bahwa sehingga dengan demikian maka pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pra-peradilan ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Poin 20, bahwa acara dari pemeriksaan permohonan pra-peradilan telah diatur dalam fight pasal 163 KUHP baru, yakni sebagai berikut. 1. Acara pemeriksaan pra-peradilan ditentukan sebagai berikut.
A. Dalam jangka waktu 3 hari terhitung sejak permintaan diterima, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Poin angka B, dalam memeriksa dan memutus permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 sampai dengan pasal 162, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau advokatnya, keluarga tersangka, pihak yang berkepentingan, penyidik atau penuntut umum. C. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf B dilakukan secara cepat dan dalam jangka waktu paling lama 7 hari, terhitung sejak permohonan dibacakan. Hakim harus sudah menjatuhkan putusannya. D. Dalam keadaan termohon tidak hadir sebanyak 2 kali persidangan, pemeriksaan pra-peradilan tetap dilanjutkan dan termohon dianggap melepaskan haknya. E. Selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf C belum selesai, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan. F. Dalam hal putusan pra-peradilan menetapkan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan atau penuntut umum dinyatakan tidak sah, hal lain yang terkait dengan upaya paksa tersebut agar dilakukan pemulihan dalam jangka waktu paling lama 3 hari setelah putusan pengadilan. Dan G. Putusan pra-peradilan pada tahap penyidikan tetap dapat dilakukan pemeriksaan peradilan kembali pada tahap pemeriksaan oleh penuntut umum dengan permintaan baru. Poin 2. Putusan hakim dalam acara pemeriksaan pra-peradilan mengenai permohonan sebagaimana bermaksud di dalam pasal 160 sampai dengan pasal 162 harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya. Poin 3. Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 juga memuat hal-hal sebagai berikut. A. Dalam hal putusan menetapkan bahwa penetapan tersangka tidak sah, penyidik harus membebaskan tersangka. B. Dalam hal putusan menetapkan bahwa penangkapan atau penahanan tidak sah, penyidik atau penuntut umum pada tahap pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka. C. Dalam hal putusan menetapkan bahwa penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan. D. Dalam hal putusan menetapkan bahwa penggeledahan, penyitaan, penyadapan, dan pemeriksaan surat tidak sah, barang bukti yang diperoleh dari penggeledahan, penyitaan, penyadapan, dan pemeriksaan surat tidak sah dapat digunakan sebagai alat bukti. Tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. E. Dalam hal penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan adalah sah dan tersangka tidak ditahan dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya dan atau F. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita. Poin 4. Ganti rugi dapat diajukan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158. Poin 21. Alasan permohonan pra-peradilan. Bahwa batu uji permohonan pra-peradilan aku adalah menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 berdasarkan pasal 361 huruf A KUHP baru yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 361 huruf A KUHP baru. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, A. Perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan atau penuntutan, penyidikan atau penuntutannya diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 tambahan Irma Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209. Bahwa dalam permohonan pra-peradilan akuo, maka yang menjadi alasan dari pemohon adalah penyidikan yang tidak sah oleh karena penyidikan telah dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan. Fight, putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 21 garing PUU garis sambung 12 Romawi garing 2014 tanggal 28 April 2015 Jungto pasal 184 ayat 1 KUHP lama. Penyidikan telah dilakukan dengan secara melawan hukum, yakni dengan melanggar asas lex stricta atau larangan analogi, asas lex serta dan atau asas rexis herhet atau kepastian hukum, asas kebenaran material, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan hak asasi manusia, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945
Jungto Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Jungto KUHP. 22, bahwa penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam negara hukum, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan pengadilan, termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa pengertian penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melaksanakan suatu aturan baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti material yang luas sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bahwa lembaga pra-peradilan diharapkan mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pra-adjudikasi dan fungsi pengawasan peranata pra-peradilan tidak hanya bersifat post facto dan pengujiannya tidak hanya bersifat ansih formal yang mendepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi pengadilan. Bahwa penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang di dalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang. Poin 23, bukti permulaan yang cukup. Bahwa ketentuan pasal 1 angka 14 KUHP lama berbunyi sebagai berikut. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau kedua keadaannya patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan minimal 2 alat bukti. Poin 24, bahwa memang tidak ada ketentuan yang secara eksplisit menyebutkan apa saja 2 alat bukti. Namun berdasarkan pasal 184 ayat 1 KUHP lama yang berbunyi sebagai berikut. 1. Keterangan saksi, 2. Keterangan ahli, 3. Surat, 4. Petunjuk, 5. Keterangan terdakwa. Poin 25, konsekuensi pada proses penyidikan. Penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan yang dilakukan penyidik dengan adanya putusan MK nomor 21 garis miring PUU garis sambung 12 Romawi garis miring 2014 menjadi linear dengan pengambilan keputusan oleh hakim yang menyatakan suatu tindak pidana telah terbukti dan terdakwa bersalah. Dan dalam hal ini penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan harus didasarkan sekurang-kurangnya pada kombinasi 2 bukti permulaan. Keterangan saksi, surat dan keterangan ahli. Bahwa bukti atau bukti permulaan atau alat bukti untuk dapat digunakan dalam penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan haruslah diperoleh dalam hal dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga bahkan keterangan saksi yang diperoleh dalam tahap penyelidikan harus diambil kembali dalam rangka penyidikan. Poin 26, bahwa dengan demikian maka berita acara klarifikasi saksi yang dibuat dalam tahap penyelidikan harus diubah dalam format pro justisia berbentuk berita acara pemeriksaan atau disebut BAP. Demikian pula pendapat ahli yang diperoleh dalam tahap penyelidikan dibuat lagi substansinya dalam berita acara pemeriksaan atau BAP seorang ahli. Baik keterangan saksi maupun keterangan atau pendapat ahli yang diperoleh dari perkara lain yang berkaitan dengan split sync. Sekalipun sudah dimuat dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, harus diambil ulang untuk kepentingan pemeriksaan dalam penyidikan perkara pidana tersebut. Poin 27, bahwa dengan demikian pula dengan bukti permulaan atau alat bukti surat yang merupakan barang bukti harus diperoleh secara resmi melalui penyitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Poin 28, bahwa pemerolehan surat sebagai barang bukti yang tidak melalui proses yang demikian itu hanya berfungsi sebagai bahan bukti dalam penyelidikan dan tidak menjadi bukti permulaan atau alat bukti dalam penyidikan. Lain halnya dengan surat-surat yang dikeluarkan instansi yang berwenang yang memang dimintakan penyidikan guna membuat terang suatu perkara pidana yang sedang disidiknya, seperti
visum et repertum, atau misalnya surat keterangan tentang tanah yang menjadi objek perkara dari Badan Pertanahan Nasional atau disebut BPN, dapat langsung menjadi bukti permulaan atau alat bukti tanpa melalui penyitaan. Yang mulia, izin dilanjutkan oleh rekan kami. Mohon izin melanjutkan yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. 29. Bahwa sementara itu barang bukti atau material eviden yang semula dapat menjadi bukti atau bukti permulaan untuk penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan dengan adanya putusan MK nomor 21 garing PUU garis mendatar 12 Romawi garis miring 2014 harus diubah menjadi surat atau keterangan ahli. 30. Bahwa barang bukti tidak lagi dapat dipandang bukti atau bukti permulaan secara langsung. Mengingat dalam putusan MK nomor 21 garing PUU garis mendatar 12 Romawi garis miring 2014, konstitusionalitas bersyarat dari pasal-pasal yang diujikan sepanjang dimaknai dengan susunan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 235 KUHP. Dan sementara alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa hanya menjadi domain hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, sehingga tertutup kemungkinannya untuk digunakan dalam proses penyidikan. 31. Bahwa berdasarkan hal itu pula, keterangan tersangka atau calon tersangka terlapor yang untuk sementara diperiksa sebagai saksi sama sekali tidak menjadi bukti permulaan atau alat bukti. 32. Bahwa dalam putusan MKRI nomor 21 garing PUU garis mendatar 12 Romawi garis miring 2014 disyaratkan bahwa pemeriksaan terhadap calon tersangka hanya sebagai persyaratan tambahan bagi keabsahan dalam penetapan tersangka. Sedangkan pemeriksaan tersangka hanya menjadi syarat kelengkapan berkas perkara dan dalam rangka pemenuhan hak tersangka untuk didengar keterangannya terhadap perkara yang dipersangkakan menurut versinya. Atau dengan kata lain, keterangan calon tersangka atau terlapor yang sementara diperiksa sebagai saksi atau keterangan tersangka tidak dapat dijadikan tumpuan pembuktian karena tidak mempunyai nilai pembuktian untuk membuktikan kebersalahan tersangka atas tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya. 33. Bahwa hal ini merupakan asas non-sep incrimination yang berlaku secara universal diadakan untuk terwujudkannya dua proses pada satu sisi dan fair prosedur pada sisi yang lain. Yang berarti dalam suatu proses penyidikan seseorang tidak boleh dikatakan telah memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana hanya karena berdasarkan keterangannya sendiri sebagai tersangka. 34. Bahwa penyidikan merupakan langkah awal yang menentukan dari keseluruhan proses penyelesaian tindak pidana yang perlu diselidiki dan diusut secara tuntas dan dalam rangka memperoleh keterangan terjadinya tindak pidana tentang A. Tindak pidana apa yang diperbuat, B. Kapan tindak pidana itu dilaksanakan, C. Di mana tindakan itu dilakukan, D. Dengan alat apa tindakan itu dilakukan, E. Bagaimana tindakan itu terjadi, F. Mengapa tindakan itu dilakukan, G. Siapa pelaku tindakan pidana tersebut. (35) Bahwa proses penetapan tersangka pada tahap penyidikan dalam rangka mencari keterangan dan kesaksian di atas, maka penyidik senantiasa patut dan taat peraturan hukum yang berlaku atau due process of law yang diatur, sebab proses penyidikan merupakan bagian terpenting dalam hukum acara pidana agar dapat melanjutkan proses selanjutnya. Apabila terjadi penyimpangan pada tahap ini, maka secara bertahap selanjutnya akan terjadi kendala pada dakwaan sampai dengan putusan hakim yang mengandung unsur ketidakpastian, ketidakmanfaatan, dan ketidakadilan bagi pelaku tindak pidana. Dan pentingnya proses penyidikan perkara adalah sesuai KUHP bahwa seorang penyidik harus melakukan wewenangnya secara tertib dan harus memperhatikan batasan-batasan pada saat proses penetapan tersangka. 36. Bahwa pemohon akan menguraikan secara singkat kronologis proses penyidikan perkara pidana pokok, yakni sebagai berikut. Bahwa Presiden RI ke-7 Insinyur Joko Widodo atau Jokowi
secara resmi telah melaporkan beberapa orang ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Berdasarkan laporan polisi dengan nomor LP-B-2831-4 Romawi-2025-SPKT-Polda Metro Jaya atas nama pelapor Insinyur Haji Joko Widodo, yakni diantaranya terhadap KRMT Roy Suryo Noto Diprojo, Inkasu, pemohon dan beberapa orang lainnya termasuk Dr. Rismon Hasiholan Sianipar dan Dr. Tipausia Tiasuma dengan 5 pasal yang dilaporkan, yakni pasal 310 KUHP lama yang saat ini telah menjadi pasal 433 KUHP baru. Pasal 311 KUHP lama yang saat ini telah menjadi pasal 434 KUHP baru. Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Jungto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jungto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagaimana yang diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana yang diubah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE selanjutnya akan disebut Undang-Undang ITE. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagaimana yang diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana yang diubah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Bahwa namun ternyata terdapat beberapa orang lain yang secara melawan hukum juga melaporkan pemohon dan beberapa orang lainnya termasuk Roy Suryo dan kawan-kawan, yakni berdasarkan laporan polisi sebagai berikut. Nomor LP B-978-4 Romawi-2025-SPKT Polres Metro Jakarta Pusat Polda Metro Jaya tanggal 23 April 2025 atas nama pelapor Andi Kurniawan. Nomor LP B-1387-4 Romawi-2025-SPKT Polres Metro Jaksel Polda Metro Jaya tanggal 26 April 2025 atas nama pelapor Lecumanan. Nomor LP B-976-5 Romawi-2025-SPKT Satreskrim Restro Bekasi Kota Polda Metro Jaya tanggal 5 Mei 2025 atas nama pelapor Maret Samuel Sweken. Oleh karena ketiga pelapor dimaksud tidak memiliki legal standing atau tidak memiliki keterkaitan atau tidak memiliki hubungan hukum apapun terkait dengan peristiwa ramainya pemberitaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Dan yang lebih aneh dan janggal, ketiga pelapor mengaku sebagai korban dalam peristiwa pemberitaan ijazah palsu Jokowi Presiden RI ke-7. Bahwa selanjutnya KRMT Roy Suryo Noto Diprojo dan kawan-kawan telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 5.TAP-S4-1899-11 Romawi-2025-Ditreskrim-Polda Metro Jaya tanggal 7 November 2025. Pahit bukti P1 dan dinyatakan sebagai klaster 2 dalam perkara pidana dimaksud dan dengan disangka melanggar berbagai pasal, yakni pasal 310 KUHP lama yang saat ini telah berubah menjadi pasal 433 KUHP baru, pasal 311 KUHP lama yang saat ini telah menjadi pasal 434 KUHP baru, pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang selanjutnya akan disebut Undang-Undang ITE. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagaimana yang diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana yang diubah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE selanjutnya akan disebut Undang-Undang ITE. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagaimana yang diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana yang diubah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang ITE. Pasal 28 ayat 2 Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang selanjutnya akan disebut Undang-Undang ITE yang telah dinyatakan dicabut dan telah diubah menjadi pasal 243 KUHP baru. Dan dengan tercantum para terlapor dengan legal standing sebagai korban sebanyak 4 orang, yakni Insinyur Joko Widodo,
Andi Kurniawan, Le Cumanan, Maret Samuel Sweken. 37. Bahwa dalam permohonan pra peradilan akuo, maka yang menjadi objek adalah khusus penetapan tersangka atas diri pemohon untuk pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. 38. Bahwa berdasarkan analisis terhadap pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE dimaksud, maka penerapan pasal ini memang benar tidak sepenuhnya harus terjadi secara virtual di ruang cyber, internet online saja. Akan tetapi secara limitatif memang bisa diterapkan pada tindakan fisik yang berdampak pada data atau informasi elektronik dengan uraian penjelasan sebagai berikut. Mengapa secara limitatif tidak harus terjadi di dunia maya atau cyber? Bahwa terdapat frase kunci dalam pasal tersebut adalah dengan cara apapun, sehingga harus dimaknai adalah secara limitatif hanya mengacu kepada beberapa perbuatan yakni sebagai mana berikut. Terdapatnya tindakan fisik atau offline yakni bahwa seseorang bisa dijerat pasal ini jika mengambil hard disk komputer orang lain secara fisik, lalu menghapus datanya atau menghilangkan, mengubah informasi elektronik. Sehingga meskipun pelakunya tidak menggunakan internet, tindakan tersebut mengubah atau merusak informasi elektronik yang tersimpan dalam perangkat elektronik. Terdapatnya akses politik, yakni melakukan perbuatan mencuri flash disk atau laptop, lalu memindahkan datanya atau mentransfer ke komputer lain tanpa izin, juga melanggar pasal ini. Terdapatnya ruang lingkup informasi elektronik, yakni bahwa dokumen elektronik tidak hanya ada di internet, cloud website, atau tetapi juga yang terdapat di dalam hard disk, flash disk, serta server lokal, hard disk, flash disk, server lokal, atau kartu memori handphone. Bahwa dengan demikian, pemohon mensomir termohon untuk menunjukkan laporan polisi dalam perkara pidana pokok untuk membuktikan formalitas adanya uraian peristiwa atau perbuatan pemohon selaku terlapor yang memenuhi unsur perbuatan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Mohon izin dilanjutkan rekan. Belum dilanjutkan, ini tolong diatur ya. 1 jam lagi kan bapak-bapak yang harus sholat Jumat harus mulai siap-siap. Jadi apa-apa yang bisa dilewati silahkan lewati kalau tidak. Baik yang mulia. Izin melanjutkan yang mulia. Angka 40 bahwa haruslah dipahami pasal ini lebih menekankan pada keutuhan, keamanan dan kerahasiaan data atau data integrity milik orang lain sehingga tindakan seperti hacking atau meretas, penyadapan, penyalinan data ilegal hingga pengerusakan data secara fisik yang mengakibatkan data tersebut tidak lagi utuh atau tidak rahasia lagi barulah dapat dijerat dengan pasal ini. Sehingga penerapan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE berlaku untuk semua perbuatan yang merusak atau mengubah atau memindahkan informasi elektronik milik orang lain, baik dilakukan secara remote atau jarak jauh melalui internet, dan juga dapat diterapkan atas perbuatan offline, namun senyatanya adalah secara limitatif, berupa perbuatan fisik secara langsung dan nyata atau offline pada perangkat elektronik atau penyimpan data milik publik atau orang lain. Angka 41, bahwa dengan demikian kembali terdapat beberapa pertanyaan yang bersifat fundamental sebelum menyetujui diterapkannya pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE terhadap terlapor KRMT Roy Suryono Todiprojo inkasu pemohon, yakni apakah pasal ini dapat diterapkan terhadap diri pemohon? Apakah terdapat bukti awal bahwa pemohon melakukan perselancaran di dunia maya atau cyber ketika melakukan perbuatan yang dilaporkan oleh pelapor dan atau melakukan pencurian fisik atas data atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia milik pelapor yang tersimpan di hard disk, komputer, laptop, ataupun HP milik pelapor. Bahwa pemohon kembali mensomir termohon untuk menunjukkan lembaran laporan polisi dalam perkara pidana pokok oleh karena pemohon yakin
dapat dipastikan tidak ada bukti awal dan tidak ada uraian perbuatan pada laporan polisi bahwa pemohon melakukan perselancaran di dunia maya atau cyber ketika melakukan perbuatan yang dilaporkan oleh pelapor dan atau melakukan pencurian fisik atas data atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia milik pelapor yang tersimpan di hard disk, komputer, laptop ataupun HP milik pelapor, sehingga dapat disimpulkan bahwa terhadap diri pemohon adalah tidak dapat diterapkan pelaporan pidana dengan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Angka 43, bahwa pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE terindikasi menjadi pasal yang diselundupkan oleh karena ancaman hukumannya tinggi, yakni 8 tahun, sehingga dapat menjadi alasan objektif untuk dilakukannya penahanan terhadap diri pemohon ketika telah berstatus tersangka. Angka 44, bahwa sehubungan dengan bukti permulaan dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP lama mengenai alat bukti, maka pemohon mensomir termohon untuk dapat menunjukkan bukti permulaan sebagai berikut. Apakah ada saksi-saksi yang telah menerangkan perbuatan pemohon mengenai mengambil hard disk komputer orang lain secara fisik, lalu menghapus datanya atau menghilangkan atau mengubah informasi elektronik, sehingga meskipun pelakunya tidak menggunakan internet, tindakan tersebut mengubah atau merusak informasi elektronik yang tersimpan di dalam perangkat elektronik, atau melakukan perbuatan mencuri flash disk atau laptop lalu memindahkan datanya atau mentransfer ke komputer lain tanpa izin dan terhadap dokumen elektronik tidak hanya ada di internet atau cloud atau website, akan tetapi juga yang terdapat di dalam hard disk, flash disk, server lokal atau kartu memori HP milik pelapor, dan perbuatan pemohon mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik pelapor. Apakah telah diperoleh keterangan ahli yang telah memberikan pendapatnya mengenai perbuatan pemohon yang terpenuhi kriterianya setidaknya dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan mengambil hard disk komputer orang lain secara fisik, lalu menghapus datanya atau menghilangkan atau mengubah informasi elektronik, sehingga meskipun pelakunya tidak menggunakan internet, tindakan tersebut mengubah atau merusak informasi elektronik yang tersimpan di dalam perangkat elektronik, atau melakukan perbuatan mencuri flash disk atau laptop, lalu memindahkan datanya atau transfer ke komputer lain tanpa izin dan terhadap dokumen elektronik tidak hanya ada di internet atau cloud atau website, akan tetapi juga yang terdapat di dalam hard disk, flash disk, server lokal atau kartu memori HP milik pelapor, dan perbuatan pemohon mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik pelapor, dan apakah telah diperoleh bukti permulaan surat yang telah disita termohon yang setidaknya dapat menunjukkan perbuatan pemohon yang terpenuhi kriterianya atau setidaknya dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan mengambil hard disk komputer orang lain secara fisik, lalu menghapus datanya atau menghilangkan atau mengubah informasi elektronik, sehingga meskipun pelakunya tidak menggunakan internet, tindakan tersebut mengubah atau merusak informasi elektronik yang tersimpan di dalam perangkat elektronik, atau melakukan perbuatan mencuri flash disk atau laptop, lalu memindahkan datanya atau mentransfer ke komputer lain tanpa izin dan terhadap dokumen elektronik tidak hanya ada di internet atau cloud atau website, akan tetapi juga yang terdapat di dalam hard disk, flash disk, server lokal, atau kartu memori HP milik pelapor, dan perbuatan pemohon mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik pelapor. 45. Bahwa kita tidak sedang menguji kebenaran material mengenai pembuktian perbuatan pemohon, namun hanya sekedar meminta dasar penetapan pemohon sebagai tersangka. Fait putusan MK RI nomor 21/PUU strip 12 Romawi garing 2014 tanggal 28 April 2015 junto pasal 184 ayat 1 KUHP mengenai apakah memang benar terdapat keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan surat yang mendasarinya. 46. Bahwa bukti permulaan untuk menetapkan tersangka salah satunya adalah keterangan saksi. Maka, apakah terdapat keterangan saksi yang memiliki kualitas keterangan sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 44 di atas
diambil sebelum dilakukannya penetapan tersangka terhadap diri pemohon? Apakah keterangan saksi memiliki kualitas yang bersesuaian dengan unsur pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, yakni yang memang melihat pemohon melakukan tindakan-tindakan perbuatan yang bersesuaian dengan unsur, misalnya apabila pasal yang diterapkan adalah mengenai pasal pencurian, maka keterangan saksi yang menjadi bukti permulaan adalah saksi yang menerangkan bahwa ia telah melihat sendiri pemohon manjat tembok dan kemudian keluar dengan membawa barang atau benda, bahwa sehingga wajib dimiliki keterangan saksi yang dapat dikategorikan bukti permulaan. Namun bukan membahas mengenai benar atau tidaknya yang memanjat tembok itu adalah pemohon, karena hal tersebut telah masuk dalam pembuktian materi pokok perkara. 47. Bahwa tempus delicti atau waktu terjadinya tindak pidana adalah sangat penting dalam hukum pidana, oleh karena membantu untuk menentukan apakah suatu undang-undang pidana dapat diterapkan pada suatu peristiwa dan apakah si pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban. Penentuan tempus delicti juga terkait dengan daluarsa penuntutan dan penentuan pengadilan yang berwenang, sehingga pada penerapannya akan berkorelasi dengan hal-hal sebagai berikut. Bahwa penerapan undang-undang yang sesuai yakni tempus delicti akan menentukan apakah suatu tindak pidana terjadi pada saat undang-undang yang bersangkutan berlaku, dan jika tindak pidana terjadi sebelum undang-undang baru yang lebih berat diberlakukan, maka undang-undang baru tersebut tidak dapat diterapkan secara retroaktif sesuai dengan asas non-retroaktif. Bahwa pertanggungjawaban pidana dalam hal penentuan tempus delicti juga penting untuk menentukan apakah pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Misalnya, apakah pelaku sudah dewasa atau berusia 12 tahun ke atas pada saat melakukan tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahwa tempus delicti terjadinya tindak pidana juga berkaitan dengan daluarsa penuntutan. Jika batas waktu penuntutan telah lewat, maka tindak pidana tersebut tidak dapat lagi dituntut. Bahwa penentuan tempus delicti juga berpengaruh pada penentuan pengadilan yang berwenang untuk mengadili suatu peristiwa, untuk mengadili perkara yang terjadi dalam wilayah hukumnya. Dengan demikian, tempus delicti bukan hanya sekedar menentukan waktu terjadinya tindak pidana, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang luas, terutama dalam hal penerapan undang-undang, pertanggungjawaban pidana, daluarsa dan kompetensi pengadilan. Angka 48. Bahwa berdasarkan bukti yang dimiliki oleh pemohon yang memperoleh surat undangan klarifikasi ketika masih berstatus terlapor dalam tahap penyelidikan hingga saksi dalam tahap penyidikan, sehingga dengan demikian maka terdapat dua tanggal tempus delicti yakni tanggal 26 Maret Fait bukti P2 surat undangan klarifikasi ke-1 nomor B garing 14904 garing 6 Romawi garing res titik 1.24 garing 2025 garing Ditreskrimum tanggal 23 Juni 2025 dan tanggal 22 Januari, Fait bukti P3, surat panggilan ke-1 sebagai saksi, nomor S.PGL garing S-5 garing 6525 garing 8 Romawi garing 2025 garing Ditreskrimum garing Polda Metro Jaya tanggal 7 Agustus 2025, serta bukti P4, surat panggilan ke-1 sebagai tersangka, nomor S.PGL garing S-5.1 garing 9486 garing 11 Romawi garing 2025 garing Ditreskrimum garing Polda Metro Jaya tanggal 7 November 2025. 49. Bahwa sehingga dengan demikian maka pemohon mensomir termohon untuk dapat menunjukkan bahwa apakah terdapat bukti permulaan mengenai pemohon pada tanggal 26 Maret 2025 dan tanggal 22 Januari 2025. Izin melanjutkan yang mulia. Izin yang mulia. 50. Bahwa sekali lagi pemohon tidak ingin membahas dan atau masuk ke dalam materi pokok perkara demi tegaknya hukum formil sebagai pilar penegakan hukum dan juga untuk memberi kepastian hukum bagi pemohon ketika termohon menetapkan diri pemohon sebagai tersangka. 51. Penerapan putusan MKRI nomor 21 garis miring PUU strip 12 Romawi garis miring 2014 junto pasal 184 ayat 1 KUHAP bahwa sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa minimal dua bukti permulaan yang harus dimiliki oleh termohon adalah kombinasi dari keterangan saksi dan keterangan ahli, keterangan saksi dan surat, atau keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat.
52. Bahwa dalam hal ini pemohon mensomir termohon untuk dapat menunjukkan bukti permulaan apakah yang dimiliki oleh termohon sehingga termohon dapat menetapkan pemohon sebagai tersangka. 53. Bahwa patut dan seyogyanya pula termohon ketika akan menetapkan pemohon sebagai tersangka terlebih dahulu melakukan gelar perkara sesudah melakukan pemeriksaan BAP atas diri pemohon ketika akan berstatus sebagai calon tersangka dan dimasukkan untuk dapat dilakukan klarifikasi akhir sehingga dengan sungguh-sungguh hak dari pemohon ketika menjadi calon tersangka telah terpenuhi, namun ternyata bahkan termohon tidak pernah menyampaikan BAP pemohon ketika memberikan keterangan sebagai tersangka. Meskipun pemohon melalui penasihat hukumnya telah mengajukan permintaan secara tertulis kepada termohon Fait bukti P5 surat nomor 007-12 Romawi 2025 Tolkham perihal pemberitahuan jadwal ahli dan permintaan splicing perkara kedua serta permintaan BAP selaku tersangka tanggal 12 Desember 2025 dan bukti P6 surat nomor 001-1 Romawi 2026 Tolkham perihal permintaan untuk dapat dilakukan splicing berkas perkara antara tersangka tanggal 15 Januari 2026. 54. Bahwa pemohon dapat dipastikan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon dengan secara melawan hukum. Apabila termohon tidak dapat menguraikan minimal 2 bukti permulaan yang valid dan berkualitas sebagai bukti permulaan untuk menetapkan sebagai tersangka dan bukan hanya sekedar memiliki bukti permulaan berupa keterangan saksi saja, namun setidaknya yang berkualitas sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Demikian pula mengenai keterangan ahli dan alat bukti surat. 55. Bahwa dengan demikian surat penetapan pemohon sebagai tersangka yang telah dikeluarkan oleh termohon adalah patut dan wajar untuk dipertanyakan dan atau dinyatakan tidak sah dan atau tidak valid, dan apabila termohon ketika menetapkan pemohon sebagai tersangka ternyata tidak memiliki bukti permulaan keterangan saksi-saksi dengan tanggal pemeriksaan sebelum tanggal penetapan tersangka yakni 7 November 2025 dan yang memiliki kualitas melihat, mendengar sendiri dan atau mengetahui bagaimana pemohon melakukan perbuatannya yang diduga melanggar pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Keterangan ahli yang dengan tanggal pemeriksaan sebelum tanggal penetapan tersangka yakni 7 November 2025 telah didengar pendapatnya mengenai bagaimana pemohon melakukan perbuatannya yang diduga melanggar pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Surat yang dengan tanggal penyitaan adalah sebelum tanggal penetapan tersangka yakni 7 November 2025 telah didengar pendapatnya mengenai bagaimana pemohon melakukan perbuatannya yang diduga melanggar pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Maka termohon jelas telah melanggar putusan MK nomor 21 PUU Romawi 12 2014 yang juga dengan tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya ketika menetapkan pemohon sebagai tersangka, sehingga penetapan tersangka dari diri pemohon adalah tidak sah, tidak berdasarkan hukum, sehingga harus dinyatakan sebagai penetapan tersangka yang dibuat secara melawan hukum. Dan atau apabila dengan tidak memiliki minimal 2 bukti permulaan atau termohon telah tidak melaksanakan perintah putusan MK nomor 21 PUU 12 Romawi 2014 tanggal 28 April 2025 junto pasal 184 ayat 1 KUHP lama sebagai dasar penetapan pemohon sebagai tersangka, maka surat penetapan pemohon sebagai tersangka dan seluruh dokumen yang terkait adalah wajar dan patut dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya yakni sebagai berikut. Sprindik nomor SP.Sidik garing S1.1 garing 3147 garing 7 Romawi garing 2025 garing Ditreskrimum garing Polda Metro Jaya tanggal 14 Juli 2025. Surat perintah penyidikan nomor SP.Sidik garing 94 garing 1 Romawi 2026 garing Ditreskrimum garing Polda Metro Jaya tertanggal 15 Januari 2026. Sprindik nomor SP.Sidik garing 1043 garing 3 Romawi garing 2026 garing Ditreskrimum garing Polda Metro Jaya tanggal 30 Maret 2026 dan penetapan sebagai tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon berdasarkan Fait bukti P1. Surat ketetapan nomor S.Tab garing S.4 garing 1899 garing 9 Romawi 2025 di Treskrimum Polda Metro Jaya tentang penetapan tersangka tertanggal 7 November 2025
haruslah dinyatakan telah dilakukan secara melawan hukum, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum. 56. Bahwa dengan dilanggarnya oleh termohon putusan MK nomor 21/PUU strip 12 Romawi garing 2014 tanggal 28 April 2015, artinya harus dimaknai juga termohon melanggar pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 28I ayat 2 UUD 1945. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Oleh karena batu uji dari putusan MK nomor 21 PUU 2014 tanggal 28 April 2015 terhadap pasal-pasal yang tercantum dalam UUD 1945 adalah pasal 28D ayat 1 UUD 1945 dan 28I ayat 2 UUD 1945 serta melanggar asas lex stricta atau larangan analogi, asas lex serta dan atau asas restricted kepastian hukum, asas kebenaran material pasal 1 ayat 3 UUD 1945 dan Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. 57. Bahwa dalam permohonan pra-peradilan akuo, pemohon sama sekali bukan dimaksudkan untuk mempermasalahkan tindakan turut termohon, namun hanya sekedar menarik pihak kejaksaan sebagai turut termohon oleh karena sebagai pihak terkait, dan langkah ini dilakukan untuk mengikat jaksa penuntut umum secara formal agar menghormati proses hukum pra-peradilan yang sedang berjalan dan menahan diri untuk tidak memulai persidangan perkara pidana pokok perkara sebelum ada putusan pra-peradilan. Pasal 163 ayat 1 huruf E KUHP baru. 58. Bahwa turut termohon diadopsi dari Hukum Acara Perdata Reglement of the Restoring atau RV oleh karena pihak turut termohon ditarik demi kelengkapan formalitas gugatan atau permohonan asal plurium litis consortium agar putusan hakim nantinya mengikat bagi semua instansi yang menyentuh perkara tersebut. 59. Bahwa terdapat asas hukum yang mendasari yakni sebagai berikut. Asas domitus litis, pengendali perkara, yakni asas yang menyatakan bahwa jaksa penuntut umum adalah pemilik dan pengendali tunggal sebuah perkara pidana untuk dapat diajukan ke persidangan, dan oleh karena jaksa penuntut umum memegang otoritas penuh terhadap kelanjutan berkas perkara setelah pelimpahan tahap 2, maka penarikannya sebagai turut termohon dalam pra-peradilan akuo sangat beralasan karena tindakan hukum selanjutnya dari jaksa penuntut umum berdampak langsung pada nasib hukum pemohon. Asas integrasi atau Integrated Criminal Justice System, sistem peradilan pidana terpadu, yakni bahwa proses penegakan hukum dari penyidikan yang dilakukan oleh termohon hingga penuntutan yang merupakan wewenang turut termohon adalah satu kesatuan, berkelanjutan yang tidak terpisahkan, sehingga penarikan jaksa penuntut umum sebagai turut termohon mencerminkan keterhubungan ini. Dan juga agar jaksa penuntut umum in casu turut termohon mengetahui bahwa hulu dari perkara yang dipegangnya sedang diajukan permohonan pra-peradilan. Asas kepastian hukum, legal certainty, yakni dengan menariknya jaksa penuntut umum bertujuan memastikan agar jaksa penuntut umum selaku turut termohon mematuhi pasal 163 ayat 1 huruf E KUHP baru dengan tidak terburu-buru menyidangkan perkara pokok yang keabsahan bukti permulaan atas penetapan tersangka dari diri pemohon masih diuji di sidang pra-peradilan. Dalam hal ini demi melindungi hak asasi pemohon dari kesewenang-wenangan penegak hukum in casu termohon. 60. Bahwa sehingga dengan demikian maka kedudukan turut termohon dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut. Bahwa turut termohon memiliki hak untuk hadir dalam persidangan apabila dirasa perlu, meskipun tidak diwajibkan. Bahwa turut termohon tidak diwajibkan untuk membuat jawaban atau tanggapan atas pokok materi permohonan pra-peradilan. Bahwa satu-satunya kewajiban turut termohon adalah taat dan patuh pada putusan akhir yang dijatuhkan oleh hakim pra-peradilan. Izin dilanjutkan yang mulia. Yang terhormat hakim yang kami muliakan, yang terhormat saudara termohon, yang terhormat saudara turut termohon, sidang yang mulia. Bahwa semangat penegakan hukum adalah tidak lain menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga jangan sampai justru hukum digunakan untuk menginjak-injak hak asasi manusia. Oleh karena hukum pada hakikatnya dibentuk dan diadakan untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan.
bahwa ternyata tidak hanya penegakan hukum banyak dilakukan dengan pembelokan hukum, bahkan secara melawan hukum, abuse of power, dan tak ada jaminan bahwa hukum akan memberikan keadilan yang hakiki dan bukan hanya sekedar pencitraan dan pemenuhan pemikiran-pemikiran dari oknum para penegak hukum yang kerap kali melakukan kriminalisasi ataupun yang tidak peduli dengan keadilan bagi masyarakat. Sehingga azas praduga tak bersalah telah berubah menjadi azas praduga bersalah. Dan orang-orang yang diseret ke pengadilan bukan untuk diadili, namun sekedar untuk dijatuhi hukuman. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP, yang saat ini telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, tetap memuat prinsip-prinsip azas hukum, di antaranya azas legalitas, azas keseimbangan, azas praduga tidak bersalah, azas pembatasan penahanan, azas ganti rugi dan rehabilitasi, penggabungan pidana dan tuntutan ganti rugi, azas unifikasi, prinsip diferensiasi fungsional, prinsip saling koordinasi, azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan prinsip peradilan terbuka untuk umum. Pemuatan prinsip-prinsip hukum, the principle of law, tersebut dalam KUHAP tidak lain untuk menjamin penegakan hukum dan hak asasi manusia yang telah digariskan baik dalam landasan konstitusional maupun dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan pengaturan perlindungan hak asasi manusia dalam wilayah konteks penegakan hukum ditegaskan dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bahwa KUHAP yang mengakomodasi kepentingan hak asasi, garis miring privasi setiap orang, dan harus dipahami bahwa dalam setiap tindakan atau upaya paksa secara melawan hukum yang diatur KUHAP dan atau HAM terhadap siapapun adalah tidak dibenarkan karena merupakan perlakuan sewenang-wenang. Dan Mahkamah Konstitusi memiliki kepekaan melalui putusan nomor 21 garis miring PU strip 12 Romawi garis miring 2014 atas kerap terjadinya kesewenangan terhadap diri setiap orang dimulai ketika ia ditetapkan sebagai tersangka. Oleh karena terhadap dirinya dapat dikenakan segala bentuk upaya paksa sehingga penetapan seseorang sebagai tersangka haruslah didasari dengan paling sedikit 2 bukti permulaan. Bahwa dengan tujuan mengangkat harkat dan martabat serta nilai-nilai kemanusiaan dari pemohon selaku individu yang wajib memperoleh pembelaan atas terjadinya abuse of power yang dilakukan terhadap dirinya dan hak yang dimiliki oleh pemohon adalah bahkan sejak pemohon dipanggil untuk didengar keterangannya sebagai saksi in kasu terlapor, hak-hak pemohon sebagaimana yang telah dijamin oleh putusan MKRI nomor 21 garing PU strip 12 Romawi garing 2014 tanggal 28 April 2015 jungto pasal 28D ayat 1 jungto pasal 28I ayat 2 UUD 1945 jungto Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Demikianlah disampaikan permohonan pra peradilan perkara AKO dengan harapan bahwa yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, CQ, hakim yang akan memeriksa perkara permohonan pra peradilan AKO berkenan untuk mengabulkannya. Dan berdasarkan uraian tersebut di atas yang diajukan oleh pemohon, maka pemohon dengan segala kerendahan hati dan demi tegaknya hukum di negara kita tercinta ini, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, CQ, hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan pra peradilan AKO berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pra peradilan dari pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa penetapan tersangka atas diri pemohon untuk pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Undang-Undang ITE atas diri pemohon oleh termohon
berdasarkan surat ketetapan nomor S.tab/S/1899/11 Romawi /2025/Ditreskrimum/Polda Metro Jaya tentang penetapan tersangka tertanggal 7 November 2025 adalah tidak sah oleh karena telah dilakukan secara melawan hukum, yakni dengan melanggar putusan MK nomor 21/PUU/12 Romawi /2014 tanggal 28 April 2015 jungto pasal 184 ayat 1 Undang-Undang 8 tahun 1981 KUHP lama. 3. Menyatakan pemohon tidak dapat didakwa dengan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah yang terakhir menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 Undang-Undang ITE. 4. Menyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh termohon berdasarkan sprindik nomor SP.CD/1.1/3147/7 Romawi /2025 Polda Metro Jaya tanggal 14 Juli 2025, surat perintah penyidikan nomor SP.Sidik/94/1 Romawi /2026 Ditreskrimum/Polda Metro Jaya tertanggal 15 Januari 2026, sprindik nomor SP.Sidik/1043/3 Romawi /2026 Ditreskrimum/Polda Metro Jaya tanggal 30 Maret 2026 adalah tidak sah oleh karena telah dilakukan secara melawan hukum, yakni dengan melanggar putusan MK nomor 21/PUU/12 Romawi /2014 tanggal 28 April 2015 jungto pasal 184 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 KUHP lama. 5. Menetapkan bahwa A. Sprindik nomor SP.Sidik/S1.1/3147/7 Romawi /2025 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 14 Juli 2025. B. Surat perintah penyidikan nomor SP.Sidik/94/1 Romawi /2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tertanggal 15 Januari 2026. C. Sprindik nomor SP.Sidik/1043/3 Romawi /2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 30 Maret 2026. D. Surat ketetapan nomor S.Tab/1899/11 Romawi /2025 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tentang penetapan tersangka tertanggal 7 November 2025 dan atau surat perintah dan atau dokumen yang telah diterbitkan oleh termohon berlandaskan dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam butir A, B, C, dan D tersebut di atas dinyatakan dibatalkan. 6. Memulihkan harkat, martabat, dan nama baik pemohon seperti keadaan semula faid pasal 82 ayat 3 huruf C KUHP lama Undang-Undang nomor 8 tahun 1981. 7. Menyatakan turut termohon untuk tidak melanggar pasal 163 ayat 1 huruf E KUHP baru faid Undang-Undang nomor 20 tahun 2025. 8. Menyatakan turut termohon patuh dan tunduk pada putusan aku. 9. Membebankan ongkos perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Atau apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan SEQ hakim yang menerima dan memeriksa permohonan pra-peradilan perkara aku berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono.
Hormat kami, tim kuasa hukum pemohon, KRMT Roy Suryonoto di Projo, Kantor Hukum Tokham, Refli Harun, Yaya Satya Nagara, Ristan BP Simbolon, Erdiana, Abdul Ghafur Sangaji, Meti Nurhalisa, Soraya, Najmi Salsabila Gahara, Afandi Budi Arianto, Hilda Waroka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita atur jadwal ya. Senin jawaban. Metodenya sama ya. Kalau memerlukan replik atau duplik maka hanya di hari Senin itu saja. Sebetulnya replik duplik tidak terlalu perlu sebetulnya. Yang penting jawaban, setelah itu pembuktian. Fokuskan di sana. Tapi seandainya saudara memerlukan itu tidak apa-apa. Ya, hanya di hari. Sidang akan kita mulai pukul 9 Pak di hari Senin. Tolong hadir tepat waktu karena kalau kita lambat nanti sidang yang lain juga akan mundur ya. Itu jam 9 kita sudah mulai. Selanjutnya 14 Juli pembuktian pemohon, 15 Juli pembuktian termohon dan turut termohon, Kamis 16 Juli kesimpulan, Jumat kita jeda, kami untuk waktu kami itu untuk berkas dan pembuatan putusan. Putusan akan dibacakan tanggal 20 Juli, Senin, pukul 1 siang. Ya, silakan perwakilan menandatangani rencana sidang. Pak Afandi di sini.